lawannya maksiat batin, ketaatan batin. Ada 10 juga menurut Syekh Abdul Somad. Jadi kalau batin kita sudah bersih dari kotoran-kotoran karena kita melakukan takhalli, tazkiyatun nafas, sekarang saatnya diisi. Isinya apa? Ketaatan batin. Apa 10 ketaatan batin itu? Isilah dirimu yang sudah bersih itu pertama dengan tobat, yang kedua dengan khauf dan roja. Khauf dan roja itu takut yang diimbangi dengan harapan, harapan yang diimbangi dengan takut. Yang ketiga zuhud, yang keempat sabar, yang kelima syukur, yang keenam ikhlas, yang ketujuh tawakal, yang kedelapan mahabbah, yang kesembilan ridho, dan yang kesepuluh zikrul maut, mengingat mati. Kalau batin kita sudah bersih dari maksiat lahir dan maksiat batin, sudah takhalli, sudah tazkiyatun nafas, maka saatnya tahalli, mengisi dengan yang baik-baik. Yang baik-baik itu antara lain yang 10 tadi. Ini 10, tidak mungkin saya jelaskan satu-satu. Satu ketaatan batin itu bisa atas satu sesi sendiri. Ya mungkin kalau ada waktu nanti ya kita akan ngajinya, tidak terikat oleh apapun. Kapan-kapan satu sesi tentang taubat, satu kalau khauf dan roja. Dulu pernah sudah tentang takut dan harapan, tentang zuhud, tentang sabar, syukur, ikhlas, tawakal, mahabbah, ridho, dan zikrul maut. Tapi secara sekilas insya Allah teman-teman sudah paham apa yang dimaksud. Mengisi diri dengan, menyibukkan diri dengan taubat, khauf, roja, zuhud, sabar, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari Hidayatus Salikin juga nanti bab sebelum akhir, karena yang terakhir itu nanti adab. Nah, sebelum tentang adab itu ada bab tentang zikir. Uraiannya panjang, saya cuplikan sedikit dari bab tentang zikir. Kenapa sih orang harus berzikir? Apa sih keutamaan zikir? Yang pertama, zikir itu membuat kita terpelihara dari api neraka, itu pasti. Orang yang sibuk zikir, dirinya penuh dengan Allah. Kalau penuh dengan Allah, itu otomatis dirimu terjaga. Sukar membayangkan batinmu atau mulutmu berzikir, sementara anggota tubuhmu yang lain melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya kan? Kamu mukuli orang misalnya, itu kan agak susah kalau memukuli orang sambil baca ayat kursi, apa sambil ngaji apa, atau sambil wirid apa, itu kan susah. Biasanya kalau pas mukuli orang ya kamu sedang marah, kalau kamu sedang marah ya gelap. Nah, maka orang yang istiqomah berzikir itu otomatis terjaga dari perbuatan-perbuatan buruk. Karena lidahnya, hatinya, pikirannya sibuk dengan Allah saja. Ya kalau orang perbuatan buruknya minimal, ya pasti dia terjaga dari api neraka. Maksiat-maksiat lahir tadi itu mungkin lebih bisa diminimalkan kalau kita sibuk zikir. Nah, itu maksudnya yang pertama. Yang kedua, zikir itu utama karena orang yang oleh Allah disibukkan dengan zikir itu sebenarnya orang yang oleh Allah diberi nikmat yang luar biasa. Kalau kita oleh Allah dianugerahi zikir, itu adalah anugerah yang luar biasa karena banyak orang lain yang oleh Allah justru menjadi orang yang lalai. Jadi banyak orang
orang yang hatinya lalai, tapi oleh Allah kita diberi nikmat hati yang selalu ingat padanya. Itu berarti Allah sayang pada kita, berarti nikmat luar biasa. Maka setiap kali kita berkesempatan berpikir, bersyukurlah, karena Allah masih mengingatkan kita, masih menganugerahi kita dengan nikmat zikir. Kemudian zikir juga membuat hati kita terang, terbuka, dan bercahaya. Zikir juga